Kementerian Kehutanan tuh. Kau kerjanya benar ya? Aku bilang, Pak, Bapak di luar rakyat. Ini kantor rakyat. Saya bilang gitu. Tak usah kamu usul saya. Kerja yang benar kamu. Media yang saya hormati, bahwa ada permasalahan penebangan hutan lindung di Batam, ya, oleh PT Batamas Indah Permai, tanpa izin oleh PT Batamas Indah Permai melakukan penebangan, lalu menjadikan kapling-kapling, lalu kapling-kapling itu dibagikan kepada masyarakat. Lalu sebagian masyarakat, klien saya 103 orang itu tidak mau menerima, karena pada saat itu diduga, klien kami menduga bahwa kapling tersebut yang diberikan oleh PT Batamas Indah Permai itu diduga berada di dalam kawasan hutan lindung. Karena apa? Pada saat itu mereka ke BP Batam lalu menanyakan status lahan, karena Batam ini, khusus Batam, itu tanah itu diberikan kewenangan kepada BP Batam, ya. Dulu namanya Otorita Batam, diberikan kewenangan, sehingga klien kami yang 103 ini datang ke BP Batam untuk menanyakan gimana status lahan ini. Lalu oleh BP Batam bagian kapling menyatakan bahwa kapling itu diberikan terakhir tahun 2016. Di atas dari 2016 itu tidak lagi ada pemberian kapling oleh BP Batam. Artinya bahwa kapling yang baru dibagi ini dianggap tidak sama menurut hukum, ilegal dianggap. Kira-kira bahasa lain daripada apa yang disampaikan. Sehingga klien kami yang 103 ini nggak mau menerima. Konsekuensinya apa? Pada bulan Juli, tanggal 5 Juli 2023, klien kami ini rumah-rumahnya dirobohkan semua, kebun semua habis. Dirobohkan oleh tim terpadu. Habis ini semua, mereka punya rumah, kebun, apa segala macam habis. Lalu di samping daripada kebun rumah mereka habis, ada 11 orang yang ditangkap dan diproses, diadili sampai ke pengadilan. Alasannya bahwa melawan petugas. Ya. Itu pada saat itu tim terpadu yang dalam hal ini pengamanan oleh mantan Kapolres Tabarema menyatakan bahwa masyarakat ini melawan. Sudahlah perusahaan berhati baik memberikan uang sagu hati 7 juta, lalu memberikan kapling resmi, ya, tapi tidak mau menerima. Itu pernyataan mantan Kapolres, ya, pada saat itu sebagai ketua tim pengamanan. Ternyata pada tanggal 23 September 2024 itu kami nanyakan status kapling tersebut. Kami nanyakan pada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 12 Tanjung Pinang. Dan pada tanggal 26 dijawab surat kami bahwa seluruh areal yang kami mohon ditelaah itu seluruhnya hutan lindung. Situlah memulainya pergerakan kami, memulainya pengaduan kami. Ya, tanggal September 26 kami dapat surat. Tanggal 1 Oktober itu kami buat surat, berikan kepada Menteri, datang ke Jakarta kami antar. Tanggal 2 kami serahkan surat itu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan itu diterima. Dan pengaduan kepada Gakum pada tanggal itu, ya. Ternyata sampai dengan bergantinya menteri ini tidak direspon, dan seterusnya. Kami pulang, kami laporkan lagi ke Polda Kepri, ya, pada Polda Kepri bahwa ini ada penebangan hutan lindung nih. Mana hutan lindungnya? Ini suratnya semua dokumennya kami bawa, termasuk surat dari lembaga Balai Konservasi tadi. Ini Pak, ini Pak kami sampaikan bahwa ini ada bukti bahwa ini hutan lindung dan segalanya. Akhirnya diterimalah laporan kami sebagai laporan pengaduan masyarakat atas nama 103 orang. Berjalannya 8 atau 9 bulan, laporan ini nol. Dikembalikan lagi Dirkrim Sus Polda Kepri kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri dengan alasan bahwa perkara tersebut telah ditangani.
kepada lembaga yang sama tadi bilang sudah ditangani. Kami bersurat kepada mereka. Kepala Kehutanan Wilayah 2 Batam, UPTD Wilayah 2 Batam menyatakan bahwa saya tidak pernah menangani. Yang ada, saya pernah menegur pada saat mereka tebang. Tahun 2022 saya pernah datang menegur, tapi saya tidak menangani. Artinya, ini sudah oleh lembaga DLHK menyatakan tidak pernah menangani. Sedangkan versi dari polisi, dari Dirkrimsus Polda Kepri, bahwa sudah pernah ditangani. Sampai dengan kembali ke perkara ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami sudah 2 kali bersurat juga. Provinsi menyatakan bahwa perkara yang saudara sampaikan kepada kami itu telah ditangani oleh UPTD Kehutanan Wilayah 2 Batam. Silakan berkoordinasi. Kami berkoordinasi 2 kali surat ini ke Kepala DLHK ini 2 Batam, Saudara Lamot Sinaga. Tidak berani dia membalas surat kami. Tidak berani membalas. Sehingga karena ulahnya Dirkrimsus Polda Kepri, kami melaporkan kepada Barreskrim Mabes Polri. Itu juga ternyata sampai dengan saat ini, saya baru 2 hari yang lalu kemarin saya ke Mabes Polri, itu baru surat pemberitahuan datang bahwa akan berkoordinasi dengan Polda Kepri. Padahal sudah 9-10 bulan yang lalu. Baru akan. Terlepas dari itu tanggal 3 Oktober ya, tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 November 2025 kami buat surat ini datang ke ngadu ke Jagung, ke Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus. Lalu tadi kami telusuri surat ini, ternyata surat ini sudah direkomendasi oleh Jampisus ke PKH, Satgas PKH. Nah ini kalau Jaksa Agung pun tidak lagi sanggup menangani ini, termasuk ke PKH kalau tidak dapat ditangani. Atau lah negara ini tinggal aja presiden, tapi presiden bawahannya kan mereka itu tindakan hukum, kira-kira gitu. Ya. Lalu saya ada koreksi dengan, saya bilang Pak, udah 3 bulan ini, gimana penanganannya? Paling kurang saya tahu langkahnya. Bapak tenang aja, pasti kalau di PKH pasti. Saya bilang juga terakhir, Pak, saya nggak mau hanya sampai dengan beberapa perusahaan ini, ya, hanya kalau kurang lebih ada 2 perusahaan, Batam Mas dan rekannya. Saya tidak mau hanya dengan mereka saja, ya, ditindak. Tapi pejabat-pejabat yang ikut mengetahui terjadinya perusakan hutan, makanya mereka saya laporkan juga. Namanya mereka saya masukkan sini juga dalam surat tadi itu, mereka saya laporkan. Yang paling pertama itu namanya saya masukkan itu mantan wali kota Batam. Karena di surat dakwaan, klien saya yang tadi saya bilang 11 orang yang sampai di pengadilan itu, 11 orang, 103, 11 orang dari 103 itu dibawa sampai ke diadili. Ada yang 5 bulan, ada yang 7 bulan. Dinyatakan bersalah karena dianggap bersalah karena melawan petugas. Oke, pertanyaan saya, setelah saya dapat bahwa ini hutan lindung, lalu siapa mau disalahkan? Tentu kan pada saat ini hakim pun tidak bersalah, hakim salah memutuskan orang. Kalau ada nanti putusan bahwa ini hutan lindung bersalah, kita pasti PK. Sekalipun udah artinya kan jadi tidak gugur juga, walaupun klien saya menerima, tapi dengan bukti baru nanti kita dapatkan bahwa barang ini hutan lindung lalu dipaksakan. Klien saya ini seolah-olah polisi, jaksa, hakim di Batam memaksakan klien saya, kamu mau nggak ikut bersama-sama merusak hutan lindung, kira-kira gitulah dalam pemahaman hukum saya. Kalau saya salah nanti silakan panggil ahli yang lain, ayo kita duduk sama-sama bareng-bareng cerita tentang hukum. Pada saat itu klien kami dipaksa mati-matian harus menerima uang dan menerima kapling. Padahal sudah jelas, mereka tahu jelas bahwa itu di atas hutan lindung, tapi mereka paksakan. Akhirnya klien kami nggak mau terima. 11 orang ini melawan petugas karena mempertahankan rumahnya. Lalu dibawa paksa, lalu diadili, masuk ke pengadilan. Oleh karena itu harapan kita, ya di Indonesia ini cerita sederhana lah, no viral no justice. Ini masyarakat yang sampai hari ini yang saya bela ini
tak usah berikan uang ke saya, makan aja pun mereka terancam, kira-kira gitu. Apalagi saya bilang, wah ini biaya ke Jakarta sekian, naik pesawat hampir 2 juta, tidur di hotel sekian, naik Grab, naik Maxim sekian. Katakanlah Bapak sekarang, saya tidak melihat itu. Yang pentingnya bagaimana supaya hukum ini harus ditegakkan. Oleh karena itu, Batamas saya laporkan. Lalu saya bilang tadi, orang pertama wali kota karena apa? Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap 11 orang ini bahwa berawal dari surat PT Batamas kepada wali kota Batam. Wali kota Batam kan dia punya warga ini. 600-700 orang itu kan warga dia. Mestinya kalau Batamas ini mohon pengajuan ke dia, mestinya dia bilang gini, oke bro, saya bisa bantu untuk menggusur, membersihkan itu. Tapi kira-kira orang saya, warga saya ini, Bapak mau kemanakan, di mana ditempatkan? Karena hukumnya gini, berikan ganti rugi lalu harus memindahkan, harus berkewajiban memindahkan dari tempat pemukiman lama ke tempat pemukiman baru. Kan itu? Betul. Ini tidak dilakukan tapi bertentangan dengan hukum, kira-kira gitu. Jadi wali kota saya ikut laporkan, wali kota harus diperiksa, mantan wali kota Muhammad Turdi harus diperiksa. Kalau bersalah diadili, karena apa? Dia pasti tahu. Saya nggak mau duga lagi, dia pasti tahu. Kenapa? Itu rakyat dia kok. Mestinya kan orang minta rakyatnya dipindahkan, kan dia harus, ya kayak seperti Ahok tuh kan, Ahok kan bagus. Dia bilang gini, oke masyarakat mau pindah, mungkin tempat kami nggak ada, tapi di rumah susun ada, kira-kira gitulah. Ya. Masyarakat ini kan harus diberikan tempat. Lalu sekarang bagaimana? Jadi wali kota Batam saya ikut melapor. Saya laporkan dia. Yang kedua, orang yang saya laporkan di sini, itu yang kedua adalah Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Wilayah 2 Kota Batam. UPTD tadi saya bilang 2 kali saya kasih surat, dia nggak mau terima. Lalu dia bilang pada saat 2022 saya ada beri teguran. Kenapa ada nggak kamu lapor? Ya kan? Kalau kamu lapor tentu ada surat laporannya. Kamu lapor kepada siapa? Sama gubernur kah? Sama menteri kah? Sama presiden? Kan ini kamu disuruh tugas, kamu wilayah Batam ya. Kalau ada orang menaik bangun, lalu kamu lihat lalu hutan lindung, kamu bilang nggak ada penyidik. Di sini kamu tidak ada penyidik. Laporlah ke atasan kamu. Ada nggak laporan kamu? Ada laporan, silakan menunjukkan pada kita. Oleh karena itu saya lapor. Saya bilang diduga dia juga ikut serta. Makanya dia saya laporkan. Lalu yang ketiga, siapa yang saya laporkan yang ketiga? Yang ketiga itu Dirkrimsus Polda Kepri. Kenapa orang ini 9 bulan kok di situ? Mereka bilang nggak apa-apa, itu kami punya kewenangan, untuk kami akan periksa, kami akan ini. Dan penyidik juga udah menyatakan, Pak ini perusahaan pokoknya sudah angkat bendera putih. Penyidik bilang sama kami kayak gitu. Ada teman-teman media kami bawa itu, mereka bilang gitu. Sekarang penyidik menyatakan pada itu, tiba-tiba SP2HP kedua mereka nyatakan bahwa akan dilakukan, dipanggil saksi ahli, ya. Yang kedua akan dilakukan gelar perkara. Ada nggak sebelum mengalihkan perkara itu ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri? Ada nggak mereka panggil kami untuk dilakukan gelar perkara? Kan biasanya pelapor dipanggil kalau gelar perkara. Ini nggak ada, nonsen. Tiba-tiba karena teman-teman media ributkan di Kepri itu saya panggil dan konferensi pers, tiba-tiba besok mereka suruh sama kami lagi, perkara udah dilimpahkan. Kan itu. Makanya mereka saya ikut laporkan. Mereka juga saya ikut laporkan ke Mabes Polri karena dianggap mereka tidak profesional. Padahal orang udah teriak-teriak di mana-mana nih, "Hei polisi tolong. Polisi ini institusinya bagus, tapi oknum-oknum yang bekerja ini kalau kurang bagus tolonglah perbaiki." Ini pemerintah sudah datang loh. Masyarakat sudah datang, masyarakat susah mengadu. Kamu sudah sampai sejauh mana? Kami lihat udah tahu, buktinya kamu tahu juga. Ini bawa hutan lindung, tapi kamu biarkan, kamu ngelak. Kenapa dari awal nggak langsung ngelak? Lalu kalau sekarang ini kalau mereka keberatan khusus untuk Polda Kepri, saya tanya, belakangan yang hari ini itu khusus untuk kriminal law, tapi udah ada tangkap orang. Itu kan menebang hutan lindung juga, hutan konservasi dan seterusnya. Hari ini mereka tangkap. Ada juga orang kata yang bagi-bagi kapling di Batam juga, mereka tangkap, Polres, mereka tangkap. Lalu apa bedanya yang kemarin kita lapor dan hari ini? Hari ini mereka tangkap. Ada loh sekarang lagi sedang diproses.
Orang ditangkap, dimasukkan, diproses sekarang. Katanya tanpa izin. Lalu kemarin ada izin. Nah itu. Jadi di Krimsus kami laporkan. Yang berikut tuh siapa yang kami laporkan? Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, ya, mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami laporkan itu karena apa? Tanggal 2 Oktober 2024 itu udah kami laporkan. Belakangan ini diduga Menteri merubah hutan lindung itu karena dianggap mungkin, ya diduga jangan sampai orang itu datang menghadap dia. Jadi diduga Menteri itu kemarin saya dapat surat dari provinsi, katanya itu hutan lindung sekarang sudah jadi hutan produksi. Apa semudah itu? Lalu untuk menghilangkan bahwa seolah-olah mereka ini bukan merusak karena mereka ini tidak lagi dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi karena sudah berubah hutan produksi. Hutan produksi pun cuma 10% aja bisa dikelola. Apalagi pada saat terjadinya tindak pidana itu statusnya masih hutan lindung, kira-kira gitu. Jadi ini mau mengakal-akalin hukum, makanya Menteri kami laporkan. Mengalihkan. Tapi saya bersyukurlah dalam beberapa bulan yang lalu rumah dia pun digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nah itu saya bersyukur. Mungkin termasuk salah satu laporan kita ini saya nggak tahu. Ya, karena itu seperti itu. Oleh karena itu kami juga 2 hari yang lalu datang ke, saya banting aja di Kementerian Kehutanan itu. Kau kerjanya benar ya? Aku bilang, Pak, Bapak di luar rakyat. Ini kantor rakyat. Saya bilang gitu. Tahu usah kamu usul saya. Bilang, kerja yang benar kamu. Jadi laporan ini kita bawa. Pokoknya negara harus hadir melalui Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus, melalui di bawahnya ada PKH. Saya dalam surat ini saya sampaikan juga bahwa kami punya keyakinan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus ini bisa memberantas, bisa menyelesaikan persoalan ini karena di bawahnya itu ada Satgas PKH yang dibentuk oleh Presiden Prabowo, lalu itu bekerja sama, itu di bawah Jampitsus untuk bekerja menangani kasus-kasus mafia tanah seperti ini. Mungkin dari saya sementara.